Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tuzakkira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigo'a mardatihi wa sawabihi wa kurbih. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah di kelas 7 MTS Nurul Falah? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan tentunya semangat terus belajar sampai dengan apa-apa yang kita cita-citakan bersama dapat tercapai dan berhasil. Biar bagaimanapun tentunya belajar adalah dari mulai kita ayunan sampai masuk ke liang lahat. Tidak ada batasnya belajar. Karena itu, belajar adalah bagian dari ibadah. Saya doakan kalian mudah-mudahan tentunya mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan keberkahan, apa-apa yang kalian cita-citakan senantiasa tercapai di masa yang akan datang. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan pelajaran kita kali ini pada pelajaran fikih. Tentunya pembahasan kita, kalau kita kemarin sudah bahas tentang sholat jama qosor dalam keadaan berpergian atau sakit atau dalam keadaan darurat. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana kita menjalankan kewajiban kita mengenai kewajiban 5 waktu kita sholat dalam keadaan darurat. Yang pertama, sholat ketika dalam keadaan sakit. Kita tahu bahwa sholat itu tiang agama. Apalagi sekarang kita sudah memasuki bulan Rajab, Syahrullah, bulan yang penuh dengan keberkahan Allah, bulan Allah, di mana salah satunya adalah apa? Kewajiban menjalankan ibadah sholat itu Allah turunkan lewat peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah. Nah, sholat itu tiang agama, tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan situasi apapun. Bahkan dalam keadaan yang genting, misalnya dalam keadaan perang, kita tetap wajib melaksanakan ibadah sholat. Nanti ada sholat bagaimana dalam keadaan perang, kita pelajari di bab-bab selanjutnya. Nah, sholat tiang agama. Seseorang dapat dikategorikan sebagai muslim apabila dia melaksanakan sholat. Bahkan apabila dia tidak melaksanakan sholat, maka ia tergolong sebagai orang kafir. Mengenai hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar, rawahu Ahmad. Urusan yang memisahkan antara kita orang-orang Islam dengan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Oleh karena itu, barang siapa meninggalkan sholat, sesungguhnya ia telah menjadi kafir. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, itu dalil yang menjadi penting bahwa sholat harus kita laksanakan. Menyadari kita bahwa sholat ini adalah fardu atau tiang agama sekaligus pembeda antara muslim dan kafir, maka setiap yang sudah dewasa, sehat akal pikirannya, diwajibkan untuk selalu mengerjakan sholat dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, kamu sudah menginjak remaja, bahasanya sudah taklif atau mukallaf. Karena itu, jangan sampai kamu meninggalkan sholat. Latih diri kamu untuk bisa menjalankan ibadah sholat. Biasakan untuk bisa mengerjakan sholat tepat waktunya. Zuhurnya, asarnya, maghribnya, isaknya, subuhnya. Coba kamu laksanakan. Jangan selalu mengharapkan diperintah, disuruh oleh orang tua. Tapi harus jadi kewajiban kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Namun dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terkadang seorang muslim mengalami kendala-kendala dalam sholat. Ya, misalnya kita ketika sedang sakit parah atau sedang menempuh perjalanan jauh. Namun demikian, Islam selalu memberikan solusi-solusi, jalan-jalan keluar agar tentunya bisa menjalankan ibadah sholat dalam kondisi tertentu. Dan Islam itulah indahnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.
Sholat tetap dilaksanakan, tetapi kondisi-kondisi tertentu yang tidak membebani untuk memaksakan pada situasi normal. Nah, bagaimana sholat dalam keadaan sakit? Kalau kita tidak bisa berdiri, maka boleh sholat dilaksanakan sambil duduk. Ya, seorang muslim yang sakit dapat mengerjakannya dengan duduk. Bagaimana sikap awalnya di alam iftiros, ya, mengenai niat takbiratul ihram dibaca, tapi sholatnya sambil duduk. Nanti pada pertemuan ketika sudah tatap muka, saya jelaskan bagaimana secara rinci bagaimana sholat sambil duduk. Nah, kalau misalnya tidak sambil duduk, tidak bisa dilakukan dengan cara berbaring pada lambung, artinya lambung sebelah kanan dimiringkan menghadap kiblat. Jadi miring, ya. Berbaring dilakukan menghadap tubuh ke arah kiblat, miring ke kanan gitu. Semua bacaan yang dibaca dalam sholat dengan berbaring sama dengan bacaan sholat ketika kita dalam keadaan berdiri, ya. Nah, untuk sholat sambil berdiri digantikan gerakan kepala oleh orang yang mengerjakan sholat dengan berbaring, agak menundukkan dikit dan lain sebagainya, ya. Kemudian cara sholat kalau dia tidak bisa berbaring, terlentang, kaki menghadap kiblat, kepala agak ditinggikan dengan bantal, kemudian kita laksanakan sholat secara sambil tiduran dengan mempergunakan tentunya isyarat mata, ya. Kemudian kalau itu tidak semua bisa dilakukan, mempergunakan isyarat. Intinya selama hayat masih dikandung badan, ada kewajiban kita dalam menjalankan ibadah sholat. Jadi anak-anakku sekalian yang berbahagia, kalau sholat kita tidak bisa berdiri, boleh dilakukan sambil duduk. Kalau tidak bisa duduk, dilakukan dengan cara berbaring. Kalau tidak berbaring, dilakukan dengan cara terlentang. Kalau tidak bisa terlentang, dilakukan dengan apa? Dengan cara isyarat. Kalau itu semua tidak bisa, ya disolatkan. Berarti apa? Dia sudah wafat. Yang jelas, kewajiban melaksanakan ibadah sholat sepanjang hayat. Selagi kita masih dalam keadaan ruh kita masih bersatu dengan badan, tentunya punya kewajiban kita menjalankan ibadah sholat. Karena itu, kepada anak-anakku sekalian yang berbahagia di kelas 7, marilah kita mulai latih kita, karena kalian sudah menginjak dewasa, untuk senantiasa memelihara ibadah sholat. Kata Rasulullah, awwalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Nanti di akhirat, yang akan pertama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba itu sholatnya. Kemudian kata Nabi, fa'in soluhat sa'iru amali. Kalau sholatnya baik, maka akan baik seluruh amalnya. Wa in fasadatis sa'iru amali. Kalau sholatnya buruk dan rusak, maka buruk dan rusaklah amal-amal yang lain. Itulah sholat. Karena itu jangan sampai kita tinggalkan. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al farku bainal muslim wal kafir as-sholat. Perbedaan antara orang Islam dengan orang kafir adalah ibadah sholat. Kemudian ada hadis Nabi mengatakan, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Jika agamanya kokoh, maka apabila sholatnya kokoh, maka berarti agamanya kokoh. Bila sholatnya runtuh, tiangnya runtuh, berarti runtuh juga agamanya. Ini penting kita laksanakan ibadah sholat. Jangan sampai kita jadi muslim yang KTP mengaku muslim tapi tidak melaksanakan ibadah sholat. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian yang berbahagia, saya ingatkan, marilah sama-sama kita laksanakan sholat dalam kondisi apapun. Kalau sedang sakit, kita laksanakan sholat kita dalam posisi bagaimana tadi saya sudah sampaikan tata cara sholat kita dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan ini semua menjadi pembuka wawasan kita untuk pelajaran kita kali ini. Dan harapan saya tentunya tetap semangat. Dan pertanyaannya apa? Tulis hadis Rasulullah
dalam kertas lembar. Kemudian seperti biasa dikirimkan di awal bulan sambil melaksanakan kewajiban kamu terhadap sekolah. Sampai berjumpa lagi pada waktu dan gelombang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.